Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Dinsya Putri dengan NIM H105-122-1052. Di sini saya akan melakukan simulasi serangan dan penanganan pada sistem jaringan, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampunya Pak Kasliano Esmat MCS. Tujuan dari proyek ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kerentanan jaringan, mensimulasikan metode serangan, dan menerapkan langkah penanganan atau mitigasi dengan penjelasan yang terstruktur. Sekian, mari kita lakukan simulasinya. Baiklah, di sini kita sudah menyiapkan dua buah virtual Kali Linux, di mana yang kiri ini kita jadikan sebagai yang diserang dan yang kanan ini melakukan penyerangan. Oke. Nah, pertama-tama sebelum melakukan penyerangan, kita harus mengetahui dulu IP-nya. IP dari masing-masing virtual ini dengan cara mengetikkan ifconfig. Untuk ini serang, IP-nya adalah 192.168.09 dan yang melakukan penyerangannya IP-nya 192.168.07. Ingat, 07 penyerang dan 09 itu diserang. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apakah udah punya server gitu untuk yang diserang dengan cara sudo sistem ctl status apache 2 karena kita menggunakan apache 2 sebagai server. Oke, salah. Bentar. Nah, di sini kita kelihatan kalau apache-nya aktif. Dengan ini kita bisa membuka browser. Dan ketikkan IP kita yang tadi 192.168.0.9. Oke, Apache-nya udah terlihat. Ini adalah server dari Apache. Nah, kemudian gimana sih kita melakukan penyerangan? Nah, penyerangannya bisa dengan dua cara, yaitu dengan slow HTTP test maupun LOIC. Pertama-tama, kita coba serang dengan slow HTTP test. Slow HTTP test min-c, dimana ini yang connect nanti langsung berapa orang kira-kira? Pertama mungkin 100 aja dulu ya. Lalu host min-g min-o slow HTTP. Nah, di sini kita masukkan nih IP-nya 192.168.0.9. IP-nya 24 dan IP-nya 3. Lalu kita lakukan sebelum itu kita lihat dulu nih. Ini kita belum melakukan penyerangan kan? Di sini kelihatan nih kalau misalkan servernya bisa di reload secara langsung karena nggak ada yang connect atau connect secara bersamaan gitu. Namun pas kita lakukan DOS yang connectnya langsung 100 orang nih, kayak dia reload sebentar guys, bisa kelihatan kan kalau di sini dia reload dan serviceable-nya yes karena dia bisa nge-reload gitu. Oke, kalau kita setupkan, lalu gimana kalau kita coba langsung 500 nih yang connect? Apakah servernya masih bisa mengatasi hal itu? Nah, di sini langsung 500 nih. Di sini kan kita kelihatan nih nggak ngapa-ngapain kan? Tapi di sininya naik nih guys CPU penggunaannya karena melakukan DDoS ke server ini. Nah, di sini bisa kelihatan kalau servernya. Nah, tadi server available-nya yes, sekarang udah no karena ini udah nggak mampu menerima yang langsung connect 500 gitu. Dan ketika kita, ini kan masih loading nih guys, no kan? Dan ketika kita batalin, nah langsung dia kan langsung bisa reload. Nah, cara kedua itu bisa langsung menggunakan LOIC. LOIC ini aplikasi low orbit kanan untuk melakukan DOS. Nah, di sini bisa kita ketikkan IP-nya, lalu log on, jangan lupa. Nah, dari sini kita, karena ini server, kita pakainya HTTP. Oke, thread-nya 10 aja dah. Nah, di sini ketika melakukan penyerangan, ini lihat kan, ini diam gitu kan di bawah, dia tidak kayak full gitu. Nah, kayak 7%, 10% lah paling tinggi. Tapi ketika kita melakukan DOS, nih kelihatan nih floodingnya langsung naik guys. Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ketika kita reload, dia loading sedikit karena thread-nya cuma 10. Nah, di sini lonjakan data yang diterima ini kita bisa cek di Wireshark. Nah, padahal kita nggak ngapa-ngapain tapi CPU-nya bekerja keras gitu guys. Oke, di sini kelihatan nih HTTP, TCP, HTTP, TCP dari 07 dan 09. Kita stop kan? Nah, ketika kita stop, nggak ada lagi tuh TCP, HTTP dari short 07. Dan
CPU penggunaannya itu turun jadi di bawah 10% lagi guys. Nah, mungkin itu saja cara penyerangan dari saya. Setelah melakukan penyerangan, kita juga harus bisa nih melakukan penanganan. Nah, penanganannya ini menggunakan modul rate limit pada IP tables, di mana IP tables ini dapat membatasi jumlah koneksi dari satu IP dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk itu di Kali Linux atau VirtualBox yang diserang, kita masuk ke terminal. Nah, di terminal ini pertama-tama kita harus menginstal terlebih dahulu IP tablesnya dengan cara sudo install pt install IP tables. Oke, kita install terlebih dahulu dan selesai. Setelah IP tablenya terinstall, kita bisa menggunakan beberapa aturan IP table. Nah, di sini mari kita coba atur dengan sudo IP tables min a input min p min tcp. Kita tcp dulu, min tcp, karena kita menggunakan port tcp dengan tcp flagsnya alnon min gdrop. Berarti ini maksudnya IP tables input, misalkan portnya menggunakan TCP, maka jika TCP flags ataupun bendera TCP-nya itu kosong, tidak ada isinya, maka bakal di drop. Oke, lalu selanjutnya kita juga tambahin sudo IP tables min a input min p tcp port tcp. Lalu jika tidak menggunakan SYN, maka selanjutnya menggunakan modul state new min gdrop. Berarti jika bitnya bukan bit SYN, maka bakal di drop. Oke, lalu kita pakai juga sudo IP tables min i input min p, portnya jangan lupa TCP, menggunakan port 80 dengan modulnya state state new m region ini kita untuk kayak mencatat update-nya gitu. Nggak ada mencatat, ini kita set dulu untuk port 80 yang masuk gitu. Oke, nah lalu kita atur lagi nih pengaturan sudah IP tables min i input min p, portnya lupa TCP, portnya 80, modul state nya new m region, ini mencatat ini update. Kenapa update? Karena kita kayak mau ngelihat gitu yang udah tercatat terupdate terus gitu. Kayak misalkan ada yang IP baru gitu kan melakukan DOS, maka itu bakal tercatat berapa kali sih mereka melakukannya. Nah, misal nih dalam aturannya 20 detik ada IP yang melakukan DOS sebanyak lebih dari 10, maka bakal kita drop. Nah, region sama update ini untuk mencatatnya gitu. Jadi kita bakal update terus berapa banyak sih gitu. Oke, udah. Nah, di sini karena udah, kita bisa kembali ke servernya. Nah, ini kan belum diserang ya. Nah, misalkan kita nyerangnya menggunakan Loic deh nih, karena udah nih kan tadi kita atur terlebih dahulu nih. Kita atur terlebih dahulu metodenya HTTP udah. Misalnya kita serang. Ini ada kan request, tapi cuman sampai 10. Karena tadi aturannya apa? Aturannya jika hitcon-nya lebih dari 10 maka di drop, maka dia nggak bakal masuk ke server tersebut. Nih, padahal ini belum kita setupin dalam 20 detik nih. Misalkan kita ceknya pakai Wireshark.
nih. Nah, dalam 20 detik ini yang masuk misalkan lebih dari 10 bakal diblok. Tapi dalam 20 detik itu di bawah dari 10 nggak bakal diblok. Bisa dilihat di sini yang dari search-nya 07 ini diblok, warna hitam ini diblok. Ini TCP, HTTP-nya diblok karena cuman batasnya itu sampai 10. Dan bisa dilihat di sini ini bisa loading gitu. Maksudnya nggak tinggi-tinggi, dan di penyerang sendiri ini CPU-nya sama sekali nggak gerak. Biasa kan di CPU untuk penyerang sendiri kan naik juga ya, tapi enggak. Nah, di sini selain itu, selain di Wireshark, kita juga bisa ngelihat nih di servernya sendiri. Nah, untuk di server biasa kan nge-lag ya kalau kayak loading dulu gitu, tapi ini enggak, kayak langsung aja. Karena tadi udah diblok, yang masuk tuh cuma 10 aja ke server ini yang connect-nya. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa proyek yang diberikan ini bisa mengajarkan kita berapa pentingnya memahami serangan DOS seperti LOIC ataupun slow HTTPS tadi, dan gimana sih cara penanganan atau mitigasinya. Nah, mitigasinya sendiri kita bisa menggunakan IP table, karena IP table ini cukup sederhana, hanya untuk rate limiting, dan Wireshark tadi bisa kita gunakan untuk deteksi traffic yang abnormal ataupun normal gitu. Nah, proyek ini juga relevan dengan dunia nyata, di mana serangan cyber ataupun serangan DOS seperti ini biasa itu kerap dilakukan di dunia nyata. Dan ini bisa mengancam ataupun mengganggu kenyamanan dari pengguna jaringan tersebut. Nah, solusi lainnya itu kita bisa menggunakan firewall ataupun IDS ataupun IPS dan juga WAV. Nah, dan juga proyek ini menegaskan bahwa kita tuh memerlukan keamanan yang berlapis dan kesiapan yang untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti ini, agar lain kali ancaman seperti ini bisa ditangani ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan ketika melakukan simulasi penyerangan dan simulasi penanganan DOS. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.